Selamat siang, hari ini di Rawamangun, Jakarta Timur dalam agenda Politik Riang Gembira Jakarta Menyala Update membersamai langkah Mas Pram dan Bang Dul, Kopaja, Koalisi Pemuda Jakarta yang akan berdiskusi hari ini. Yuk kita ikutin bareng-bareng yuk. Jakarta menyala, kota kita semua. Mudah-mudahan perjuangan kami, perjuangan kita bersama untuk menegakkan keadilan, Allah jadikan Mas Pram menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah. Mudah-mudahan diberikan kepada Allah SWT. Mudahkan ya Allah, Allahumma yassirlahu ya Allah, Allahumma yassirlahu ya Allah, yassirlahu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Hanya kepadamu kami mohon ya Allah, Engkau lah menggenggam semua hati-hati masyarakat Jakarta ini. Kepadamu dan bukakan pintu hati Jakarta ini ya Allah, untuk bisa memilih orang yang terbaik, yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya melihat Pak Kiai doanya begitu khusyuk untuk keberhasilan Mas Pram dan Bang Dul. Kira-kira kenapa ya Pak Kiai? Memang doa harus khusyuk, nggak boleh main-main. Kalau nggak khusyuk, nggak dari hati, nggak diterima oleh Allah. Baik. Yang kedua, saya tahu persis beliau. Walaupun secara baru beberapa kali mengenal, tapi kita bisa melihat di jejak digital. Selama 25 tahun, tidak pernah terdengar hal-hal yang negatif. Ya, orang yang jujur itu bukan orang tidak korupsi. Ada kesempatan untuk korupsi, bisa untuk korupsi, tapi tidak mau. Iya. Kan dia 20 tahun kalau mau bisa banget kan? Iya. Tapi subhanallah selama 25 tahun itu tidak pernah terdengar. Satu. Yang kedua, yang saya terharu itu sesuai dengan perintah Rasulullah, pilihlah kepada pemimpin yang tidak ambisius. Beliau kan tidak sama sekali tidak ambisius. Bahkan saya dengar 6 jam sebelum penetapan, dia masih menolak. Iya. Itulah yang kata Rasulullah, jangan kau pemilih pemimpin yang mencari-cari jabatan. Dari dua itu yang saya menjadikan saya harus all out mendoakan beliau dan berusaha untuk sukses. Baik, insya Allah berarti diberikan kelancaran begitu ya Pak Kiai. Jakarta. Ya, sudah bersama koordinator Kopaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa ini namanya? Dengan Rangga di Jakarta. Oke, Bang Rangga, alasannya mendukung 03 Mas Pram dan Bang Dul apa sih? Ya, karena satu, kita hari ini melihat bahwa ada sosok legendaris Betawi yang kemudian diusung sebagai pasangan calon dari nomor urut 3. Itu alasan paling mendasar. Oke, punya harapan apa Kopaja ini terhadap pasangan ini? Ya, mudah-mudahan kita berharap bahwa tentu saja Mas Pram dan Bang Dul mampu membawa Jakarta lebih baik, mengingat Jakarta ini punya banyak sekali permasalahan yang belum banyak teratasi keberadaannya. Kayak contoh paling sederhana kan kita melihat hari ini banyak pengangguran di ibu kota Jakarta ini. Nah, mudah-mudahan harapannya tentu saja inovasi yang dilahirkan oleh pasangan calon gubernur ini mampu juga memberikan kontribusi positif terhadap warganya. Solid konkret untuk mendukung pasangan 03 ya? Iya, betul. Salam Jakarta Menyala. Jakarta. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Sophia. Ibu Sophia warga Rawamangun, betul? Iya, Rawamangun. Suami saya orang Manado. Oke. Suami saya orang Betawi asli Jakarta dari zaman hutan. Jadi udah tinggal di sini memang udah lama ya? Udah Bu, ya? asli di sini. Oke, Ibu kenapa sih kira-kira mendukung pasangan nomor 3? Biar Jakarta kita maju, ada kemajuannya. Emang ada keluhan apa selama ini? Ya, nggak ada keluhan apa-apa sih. Oh, iya. Sama semua, tapi kan namanya Bandul orang Betawi ya. Iya. Mungkin lebih maju lagi gitu, lebih bagus lagi. Oke. Jakarta ini lebih baik lagi. Amin, amin. Salam Jakarta Menyala, Bu. Salam Jakarta Menyala. Senayan Bintaro, yuk barengan pilih Bang Rano Karno. Ya, yang pertama kegiatan ini
diadakan oleh para pemuda yang menyebut dirinya Kopaja. Mereka terdiri dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jakarta, dan utamanya adalah bagaimana para mahasiswa dan pemuda ini bersama-sama dengan warga melihat persoalan yang ada. Salah satu hal yang tadi menjadi bahasan adalah persoalan PBB yang dulunya di zaman Pak Ahok 1M ke bawah itu dibebaskan. Kemudian zaman Pak Anies 2M ke bawah dibebaskan. Habis itu hilang. Maka bagi saya, karena sebenarnya untuk PBB itu nggak terlalu banyak kontribusinya bagi APBD kita atau revenue-nya, ya apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies akan kami lanjutkan. Sehingga dengan demikian itulah yang memberikan kepastian. Tetapi yang paling buat saya tadi yang ingin saya data adalah ibu yang sudah 15 tahun menjadi kepala sekolah PAUD, nggak pernah digaji. Itu kan berarti ada sesuatu sistem yang salah selama ini, yang begitu harus diperbaiki. Mas Pram tadi sempat nyinggung PPSU nggak boleh satu kecamatan yang sama tempat tinggalnya. Jadi gini, PPSU bukan satu kecamatan. Kalau balai kelurahan itu ada di kelurahan misalnya Rawamangun, maka tidak boleh PPSU-nya dari warga Rawamangun. Kalau dari warga Rawamangun pasti nanti ya kerjanya kurang lah, udah pasti. Sehingga yang dari Rawamangun, kelurahan Rawamangun kerjanya di tempat lain. Nanti akan diturunkan jadi peraturan berarti? Peraturan ya, termasuk menurut saya nggak perlu SLT, SD aja juga. Mas Pram, yang menarik adalah tadi biaya guru honorer itu akan disetarakan dengan UMR Jakarta. Itu mekanismenya nanti gimana? Jadi gini, problem utama di honorer ini hampir semuanya sebenarnya realnya menerimanya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan. Maka untuk itu honorer ini kan nggak terlalu banyak, tetapi mereka menjadi motor di bawah, terutama bagi pendidikan usia dini di PAUD ini kan hampir semuanya honorer. Maka peraturannya ya peraturan gubernur atau perda, udah cukup itu bisa dilakukan. Oke, berarti nanti kalaupun memang harus ada UMR itu untuk jangan hanya untuk pekerja di industri, tetapi juga untuk para guru yang selama ini bekerja setengah mati untuk mendidik anak-anak kita. Mas Pram, soal malam Mas Pram ke Umar nih, apa keputusannya hari ini Mas Pram? Ya, saya mau ke Teguh Umar, saya mau ke tempat lain, saya selalu menjalankan dalam kesibukan saya. Walaupun kemarin 11-12 titik, saya kemarin baru selesai jam 11 malam loh. Semalam itu sampai jam 11 malam. Udah sampai rumah pun masih ada menteri yang nungguin. Sehingga ya memang. Mas yang diperbincangkan di Teguh Umar, kan ini juga banyak dinanti publik, apalagi sejak kedatangan Mas Pram ini ke tempatnya Pak Prabowo nih. Selamat ulang tahun Pak Prabowo, terima kasih. Hari ini pertemuan ini gimana sih? Rencananya ditunggu tanggal 17. Mas Pram, hari ini Pak Jokowi sudah resmi menunjuk diri dan diapil Pak Deputi sebagai PJ Gubernur baru. Ya, saya mengucapkan selamat pada PJ yang baru karena memimpin Jakarta itu perlu pengalaman. Baik Pak Heru tentunya dengan keberhasilan beliau selama hampir 1,5 tahun lebih. Sekarang Pak Teguh, yang paling penting saya terus terang secara pribadi mendoakan, dan saya kenal Pak Teguh secara pribadi, supaya beliau berhasil. Tapi kan masih di waktu yang singkat ini apakah ada terobosan dari Pak Teguh? Ya apapun ya yang paling penting dijaga lah supaya pemerintahan yang stabil, nggak ada gejolak, karena pilgub Jakarta kali ini kan memang pilgub yang riang gembira. Kalau catatan kepemimpinan Pak Heru selama ini gimana Mas Pram? Ya apapun yang namanya PJ dibandingkan dengan yang definitif pasti berbeda. Tetapi saya menghormati dan saya apresiasi terhadap Pak Heru. Akan ketemu juga Siapa? Pak Heru? Oh ya, saya akan ketemu, termasuk saya akan ke Solo setelah Pak Jokowi tanggal 20. Besok Pak Teguh dilantik, datang nggak Mas Pram? Oh nggak diundang lah. Pertemuan hari ini. Selamat ulang tahun. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.